Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rahmawati Nurjanah dengan NIM 2103034 dan rekan saya Rena Nur Aini dengan NIM 210300005. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan mengenai pengelolaan peserta didik. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Masuk ke pengertian peserta didik terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Menurut Mustari tahun 2014. Selanjutnya adalah pengelolaan peserta didik. Ada dari Mulyasa tahun 2003. Pengelolaan peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari satu sekolah. Yang kedua ada Sudrajat dari tahun 2010. Adalah suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolahnya. Yang ketiga ada Daryanto tahun 2013. Seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara konstitusi terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan. Terus ada yang keempat yaitu dari Mustari pada tahun 2014. Layanan yang memutuskan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti apa pengenalan pendaftaran layanan individu. Yang terakhir ada Imron pada tahun 2016. Usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik termasuk masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah. Selanjutnya masuk ke dalam fungsi pengelolaan peserta didik. Ada 4. Yang pertama, pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, pengembangan segi sosial peserta didik. Yang ketiga, penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Yang selanjutnya ada tujuan pengelolaan peserta didik, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kesatu ada tujuan umum oleh Mulyasa pada tahun 2003. Untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang kedua ada Mustari pada tahun 2014 sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitas, bagi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Terus ada tujuan khusus dari Imron pada tahun 2016. 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua ada menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Selanjutnya, prinsip pengelolaan peserta didik. Peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek. Diperlukan wahana kegiatan yang beragam agar peserta didik tidak bosan dengan pembelajaran yang kita berikan, menjadikan suasana pembelajaran lebih menyenangkan, seperti menambahkan permainan dalam pembelajaran atau yang lainnya. Selanjutnya, memperhatikan perkembangan potensi peserta didik. Pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari seluruh manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk manajemen peserta didik harus ditunjukkan untuk mengembangkan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai berbagai ragam latar belakang dan banyak perbedaan. Yang keempat, peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbing peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong atau memacu kemandiriannya. Yang keenam, manajemen peserta didik
harus fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah terlebih di masa yang akan datang. Yang ketujuh, penyelenggaraan manajemen peserta didik mengakui karakteristik peserta didik antara lain intelektual, minat, bakat, kebutuhan pribadi, pengalaman, dan keadaan fisiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.